Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Naruyo Agrofarm sebagai owner-nya peternakan Naruyo Agrofarm. Hari ini saya membagikan pengalaman sedikit saya terkait dengan peternakan. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tips dan trik untuk mengawasi kondisi peternakan kita, baik itu ketika kita ada di dalam rumah ataupun saat kita bepergian. Banyak cara sebenarnya untuk mengawasi atau mungkin mengamankan peternakan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang bersifat dari bahaya dari luar ataupun bahaya dari dalam. Maaf kawan, tadi video terputus sebentar karena ada tamu. Kita lanjutkan. Usaha kalau sudah semakin besar itu biasanya membutuhkan pengawasan khusus agar bisa membantu kelancaran dan kesuksesan usaha kita, dan untuk memanajemennya agar lebih teliti dan terkontrol. Untuk usaha peternakan kita membutuhkan pengawasan itu bisa dilakukan dengan tenaga kerja manual dari manusia atau kuli kita, atau mungkin ya partner kerja kita bisa untuk mengawasi, tapi nggak mungkin partner kerja kita ngawasin setiap saat, nggak mungkin. Paling juga jam-jam tertentu, waktu jam kerja siang hari. Kalau malam hari mungkin mereka karena juga manusia butuh istirahat, nggak mungkin untuk mengawasi. Jadi diperlukan sistem khusus untuk memberikan pengawasan yang lebih ekstra. Nah, di zaman dunia digital sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan operasional yang tidak begitu mahal, tapi bisa bermanfaat dan berdaya guna. Dulu kalau sebuah teknologi atau teknologi digital, kita harus memerlukan uang yang cukup banyak, berjuta-juta. Sekarang untuk pengawasan usaha kita bisa menggunakan yang namanya CCTV atau kamera pengaman untuk memantau usaha kita. CCTV pada zaman dulu itu masih manual dengan kabel, diakses ke drive-nya ke DVR-nya, baru nanti dipasang kabel, dikonekkan dengan kamera, terus baru ngerekam balik nanti ke memori yang ada di DVR. Di akhir-akhir ini karena perkembangan teknologi semakin pesat, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di kamera CCTV dengan berbagai fasilitas yang mutakhir, yaitu dengan CCTV yang bisa dikoneksikan dengan WiFi atau IP, terus dikoneksikan dengan internet, terus bisa dipantau dari jarak jauh dimanapun kita berada. Yang penting daya untuk menghidupkan CCTV ada dan ada koneksi internet. Karena kemajuan teknologi, CCTV yang kita pilih haruslah yang tepat. Jangan sembarangan membeli CCTV mahal-mahal tapi teknologinya kurang bagus. Sekarang ada yang smart begini ya, ini contohnya. Smart kamera CCTV ya, ini bisa banyak manfaatnya ya. Sebentar ya, ini dikoneksikan WiFi, bisa HD, bisa SD, tergantung nanti. Bisa nggak usah pakai kabel, terus bisa dikoneksikan lewat Android, diawasi nanti di Android, terus bisa direkam, bisa diputar-putar bisa diputar-putar kameranya dengan HP Android,
terus bisa mendeteksi gerakan, ada alarmnya juga, dan juga bisa waktu malam hari bisa merekam dengan infrared. Tapi infrared itu jelas, walaupun gelap itu jelas, tapi infrared itu warnanya hitam putih. Itu juga bisa nanti kalau nggak pingin infrared, kamera bisa dihidupkan lampu LED-nya menyorot jadi seperti lampu, jadi malam hari itu bisa berwarna. Pokoknya mutakhir lah. Nanti akan saya jelaskan terkait produk itu dan pemasangannya. Ini produknya seperti ini. Ini harganya misal plus pemasangan enggak sampai 500.000. Ini sudah cukup memadai. Ini dilengkapi dengan kamera 3 megapiksel kalau nggak salah. Ini coba lihat. Ini bisa putar-putar. Nanti kalau sudah dikoneksikan ini bisa putar-putar, bisa mantau ke sana hampir 300, bisa ke samping hampir 360 derajat, terus bisa ke bawah sekitar 90 derajat. Jadi cukup bagus untuk pemantauan usaha kita, baik di peternakan, toko, atau mungkin rumah kita, atau mungkin juga usaha-usaha lain. Misalnya pekarangan kita yang ada asetnya berharga, misalnya tanaman berharga, bisa juga. Misal tanaman kayak vanili, kan pendek kan rawan dicuri orang, atau mungkin kebun, atau mungkin tanaman cabai yang mahal, atau mungkin apalah yang sekiranya rawan, ini bisa dipantau dengan bantuan koneksi internet dan bisa dipantau online, bisa di-download hasil rekamnya, ada alarmnya, pokoknya canggih lah. Tapi jangan lupa tidak semua CCTV bisa bisa seperti ini. Ini pilihan tepat saya. Ini saya sudah pasang satu. Ini ada baterainya. Nanti dikoneksikan, dicolokkan ke setrum AC. Ini ini antenanya untuk mengoneksikan dengan WiFi. Terus ini kameranya yang sebelah mana enggak tahu. Ini yang sebelah pinggir ada lampu LED, yang sebelahnya lagi ada lampu infrared. Terus di sini ada tempat memori SD card dan juga untuk reset setting nanti kamera. Kawan-kawan, untuk rekan-rekan yang menginginkan mudah disettingkan sekalian, bisa menghubungi saya nanti di kolom deskripsi ada nomor WA saya, nanti bisa hubungi. Untuk saya hanya bisa melayani wilayah Trenggalek dan wilayah Tulungagung. Nanti kalau menginginkan bayarnya setelah selesai pemasangan bisa diakses baru bayar. Pokoknya tidak sampai 500.000 untuk hari ini. Tapi kalau mungkin ada kenaikan harga nanti di lain hari, ya nanti komunikasi saja lewat nomor HP. Tidak sampai 500.000. Ini dengan memori 64 GB itu hampir sekitar 2 minggu kita bisa merekam live dan bisa di-download setiap 4 menit sekali. Tergantung kita pengennya gimana. Pokoknya mantap kawan. Nanti ikuti saja tutorialnya nanti untuk pemasangan, dan dukung terus channel ini ya peralatannya, Smart CCTV ya. Oke, sudah plus SD card. Oke. Peralatan lagi ini ada isolatif, obeng, tang, kabel untuk setrum AC. Kurang satu klip kabel, nanti saya klip kabel. Oke. Nanti kita menuju cara pemasangan dan sebelumnya kita menuju nanti pemilihan lokasi yang tepat untuk pemasangan CCTV itu di mana biar aman dan bisa menjangkau seluruh kawasan yang ingin kita amankan. Oke, kita ikuti video selanjutnya. Mari. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan videonya.
Ini meter PLN. Nah, jadi ini kunci utama yang harus diawasi. Ini posisi kandang, ini kandang di depan ini, maaf berantakan kawan kandangnya. Ini domba Texel, yang sana itu Jawa Randu, terus yang situ ini crossbur. Ah, ini Jawa Randu biasa. Oke. Terus sana. Oke. Yang perlu dipantau di sini yang kawasan utama adalah posisi ternaknya ini dengan lokasi pintu masuk sebelah sana, dan juga ngawasi sekalian nanti meter listrik PLN sebagai taruh dayanya. Alternatif pertama sebenarnya untuk yang lebih aman, kita pasang di sebelah sana ya, Kak, itu sebelah tembok sana, sampingnya tiang itu pilihan pertama. Terus ada pilihan kedua, nah sebelah situ, tuh ujung sana di bawah kayu baluan yang di atasnya tiang itu lebih kelihatan lebih fleksibel, bisa mantau ke segala arah, ke sana lebih los, ke sini juga bisa karena kameranya bisa mutar. Kalau di sana kekurangannya yang sebelah barat tidak bisa terpantau, kalau sini segala arah bisa terpantau. Mungkin pilihan kedua yang paling tepat di sebelah sana. Oke, kita tutup dulu, nanti cara pemasangannya kita tunjukkan. Oke kawan, kita lanjutkan videonya. Sekarang pemasangan instalasi. Ini si kamera CCTV-nya, satu daya, stekernya. Nanti untuk pemilihannya ya, kita peralatannya seperti tadi, kabel setrum. Pilih kabel serabut ya, terserah apa, serabut yang satu apa yang dua terserah. Tapi kalau satu ya di double, kalau yang sudah lengkap dua kali ya tidak masalah. Oke. Sekarang pemilihan untuk stop kontak bisa memakai ini, bisa memakai ini. Kalau ini lebih kuat, cuman lebih kuat gini ya. Cuman karena kita masangnya perlu ditarik, terus gini, ini posisinya jadi gini, ini jadinya enggak simpel kawan ya. Ini kurang sip. Lagian juga agak mahal. Kalau yang ini lebih murah, yang ini lebih murah dan lebih simpel. Nanti ditempel lebih enak. Ini. Oke. Sekarang kita tinggal sambungkan nanti dengan kabel yang dari yang strom. Oke. Ini ada klip kabel. Nanti tinggal proses pemasangan. Oke. Oke kawan, kita lanjutkan dengan pemasangan CCTV-nya. Maaf, tangganya agak ketinggian, jadi dimiringkan. Oke, kita pasang. Ini kamera CCTV-nya. Oke. Kita siapkan skrupnya. Oke. Kita pasang. Bentar ya. Kita pasang dulu skrupnya.
Oke kawan, itu kameranya terpasang tapi kabelnya belum. Nanti kita lanjut setelah kabelnya selesai, kita sambung lagi. Kawan-kawan, kita cek dulu hasil pemasangan dari CCTV. Itu jalur dari perkabelan setrum dari strom AC untuk dayanya. Sekarang kita coba hasil rekaman di kandang. Kita coba geser ke kiri untuk mantau kandang. Maaf, ini saya geser-geser kiri kanan, posisi sengaja saya bikin tidak di tengah kandang karena saya gunakan untuk memantau itu lokasi meter listrik dan juga pintu masuk. Coba kita geser, bisa berkeliling hampir 360 derajat, jadi cukup leluasa kawan. Full bisa ke kiri dan ke kanan, bisa hampir 360 derajat. Untuk ke atas datar, untuk datar dan ke bawah itu sekitar hampir 90 derajat, lumayan kawan, cukup bagus. Ini kita geser dengan cara dari pemantauan dari aplikasi di Android, jadi sangat simpel, bisa dioperasikan di mana saja. Nah, kita geser, oke, kita cek, oke ya. Oke, nah ini pemantauan utama saya. Tujuannya untuk memantau meter listrik PLN dan pintu masuk kandang. Oke kawan, sekian pemaparan saya terkait pemasangan instalasi kamera pengaman CCTV yang menggunakan jaringan WiFi sehingga bisa dipantau dari mana saja. Yang penting kita bisa connect dengan internet antara Android dan CCTV kita. Untuk rekan-rekan yang berminat, mungkin wilayah Tulungagung Trenggalek, silahkan hubungi nomor WA saya di kolom deskripsi di bawah. Sengaja tidak saya cantumkan di layar untuk menjaga privasi. Hanya yang berminat saja silahkan lihat di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Salam berbagi, salam setia dari Naruyo Agrofam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.